Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore Pak Puji. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan elemen dan struktur teori akuntansi. Anggota kami yaitu Sania Sofi Marini dengan ujung NIM 204, Rati Nindam Mailani dengan ujung NIM 365, Arifatus Soliha dengan ujung NIM 442, Deborah dengan ujung NIM 264, dan Keisha Damayanti dengan ujung NIM 126. Definisi teori akuntansi. Teori akuntansi adalah seperangkat prinsip yang dirancang untuk memberikan dasar dalam menjelaskan, memprediksi, dan memandu praktik akuntansi. Berikut ini adalah pendapat dari beberapa ahli mengenai definisi teori akuntansi. Yang pertama, menurut Hendriksen, teori akuntansi adalah seperangkat prinsip luas yang menyediakan kerangka kerja untuk mengevaluasi praktik akuntansi dan membantu dalam pengembangan standar dan prosedur akuntansi baru. Kemudian, menurut McDonald, teori akuntansi harus mencakup tiga elemen utama. Yang pertama, encoding fenomena ekonomi ke dalam representasi simbolik. Yang kedua, manipulasi simbol berdasarkan aturan tertentu. Yang ketiga, penerjemahan kembali simbol tersebut ke dalam fenomena ekonomi yang nyata. Metodologi dalam teori akuntansi digunakan untuk memahami dan merumuskan teori akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan ekonomi global. Terdapat dua metodologi dalam teori akuntansi. Yang pertama adalah metodologi deskriptif. Terdapat tiga pembahasan utama. Yang pertama bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan praktik akuntansi yang telah ada. Yang kedua, berdasarkan observasi dan dokumentasi terhadap praktik yang digunakan dalam dunia nyata. Yang ketiga, tidak berusaha mengubah praktik, tetapi lebih pada memahami alasan di balik praktik tersebut. Kemudian metodologi normatif terdapat tiga pembahasan juga. Yang pertama berfokus pada bagaimana akuntansi seharusnya dilakukan. Yang kedua menentukan standar dan prinsip yang ideal untuk pelaporan keuangan. Yang ketiga menggunakan pendekatan deduktif untuk merancang sistem akuntansi yang lebih baik. Oke, kita memasuki ke pembahasan pendekatan tradisional terhadap teori akuntansi. Jadi, pendekatan tradisional terhadap teori akuntansi ini terdiri dari 6 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan non-teoritis, yang kedua adalah pendekatan deduktif, yang ketiga ada pendekatan induktif, yang keempat pendekatan etis, yang kelima pendekatan sosiologis, dan yang terakhir adalah pendekatan ekonomi. Baik, pendekatan non-teoritis. Pendekatan ini tidak mengembangkan teori yang mendalam, tetapi lebih fokus pada praktik dan aturan yang telah ada. Pendekatan non-teoritis ini dibagi lagi menjadi dua pendekatan. Yang pertama ada pendekatan pragmatik, yang berdasarkan praktik yang telah ada di dunia nyata untuk menyusun teori yang sesuai dengan realitas bisnis dan akuntansi yang sedang berjalan. Yang kedua terdapat pendekatan otoriter, di mana mengandalkan regulasi dan juga kebijakan yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Standar akuntansi yang dipaksakan tanpa banyak pertimbangan dari teori ilmiah. Selanjutnya terdapat pendekatan deduktif. Pendekatan ini dimulai dari prinsip umum dan diturunkan ke aplikasi yang spesifik dalam praktik akuntansinya. Langkah-langkahnya yang pertama adalah satu, menentukan tujuan utama laporan keuangan. Yang kedua ada menyusun postulat dasar akuntansi. Yang ketiga adalah mengembangkan prinsip akuntansi berdasarkan postulat yang telah ditetapkan. Yang keempat ada menentukan teknik akuntansi yang sesuai dengan prinsip yang telah dirumuskan. Oke, selanjutnya terdapat pendekatan induktif. Pendekatan ini didasarkan pada observasi terhadap praktik akuntansi yang telah ada. Langkah-langkahnya adalah yang pertama mengumpulkan data dari berbagai praktik akuntansi. Yang kedua, melakukan identifikasi pola dan hubungan yang akan muncul atau yang sering muncul. Yang ketiga adalah merumuskan generalisasi dan prinsip berdasarkan pola tersebut. Dan yang terakhir adalah menguji generalisasi yang telah dirumuskan melalui penerapan yang nyata.
Untuk selanjutnya adalah pembahasan terkait pendekatan-pendekatan lain akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, pendekatan etis. Yang pertama, berfokus pada nilai-nilai moral seperti keadilan, transparansi, dan integritas. Yang kedua, menekankan bahwa laporan keuangan harus bebas dari bias dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan sepihak. Yang ketiga, komite prosedur audit mengacu pada keadilan penyajian sebagai kepatuhan terhadap GAAP atau Generally Accepted Accounting Principles, dan pengungkapan atau disclosure, dan konsistensi, dan yang terakhir keterbandingan atau comparability. Selanjutnya, untuk pendekatan sosiologis, yang pertama menilai praktik akuntansi dari perspektif sosial. Yang kedua, fokus pada dampak sosial dari pelaporan keuangan terhadap berbagai kelompok masyarakat. Dan yang terakhir, menekankan bahwa informasi akuntansi harus berguna untuk kesejahteraan sosial dan secara luas. Dan untuk pendekatan ekonomi, yang pertama menghubungkan akuntansi dengan indikator ekonomi makro, yang kedua teknik akuntansi dipilih berdasarkan dampaknya terhadap perekonomian satu negara, dan laporan keuangan harus mencerminkan realitas ekonomi dan memperhitungkan konsekuensi ekonomi dari kebijakan akuntansi yang telah dipilih. Baik, yang selanjutnya yaitu pemikiran mengenai konsep. Konsep secara fundamental adalah sesuatu yang penting, baik dalam akuntansi maupun dalam ilmu-ilmu yang lain. Konsep adalah unit-unit utama dari suatu teori, dan pembuatan teori yang baik mengandung artian pembentukan konsep yang baik. Berikut jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu konsep observasional. Konsep observasional adalah konsep yang memiliki karakteristik objek tertentu yang dapat diobservasi secara langsung. Lalu yang kedua yaitu konsep teoritis, konsep yang memainkan peranan khusus dan terkandung dalam suatu teori tertentu. Lalu yang ketiga, konsep disposisi, yaitu konsep yang mengacu kepada suatu kecenderungan untuk menunjukkan reaksi-reaksi yang spesifik menurut kondisi-kondisi tertentu yang dapat ditetapkan. Baik, berikutnya yaitu validitas konsep. Validitas dari suatu konsep pada kenyataannya penting untuk penerimaannya sebagai suatu konsep yang bermanfaat yang dapat dimasukkan ke dalam suatu teori tertentu. Berikut adalah jenis-jenis validitas konsep yang terdapat dalam literatur riset, yaitu jenis validitas observasional, validitas isi, validitas yang berhubungan dengan kriteria yaitu validitas prediktif dan konkuren atau bersamaan, dan validitas semantik, lalu validitas pengendalian, dan validitas sistematik. Menangani hipotesis. Karakteristik utama dari sebuah hipotesis adalah kemampuan untuk diuji secara empiris. Sifat dari pengujian yang diberikan akan bergantung kepada apakah dalil yang diberikan bersifat analitis atau sintetis. Dalil analitisnya dapat dinyatakan benar atau salah secara logis, sedangkan dalil sintetisnya yang memiliki signifikasi empiris dapat menjadi subjek dari suatu ujian empiris. Lalu, konfirmasi atas hipotesis sampai sejauh mana hipotesis mampu menunjukkan kebenaran secara empiris, yaitu menggambarkan dunia nyata secara akurat. Pembuktian kesalahan adalah sampai sejauh mana suatu hipotesis mampu menunjukkan bahwa ia secara empiris tidak benar, yaitu gagal untuk menggambarkan dunia nyata yang akurat. Hipotesis-hipotesis yang tidak bisa sepenuhnya dapat dikonfirmasi atau disanggah. Mereka adalah hipotesis yang muncul dari hukum-hukum statistika atau tendensius, yaitu pernyataan yang menyatakan suatu hubungan statistika yang ditentukan dengan longgar antara suatu fenomena dengan sejumlah besar variabel. Kebanyakan hipotesis akuntansi jatuh kepada kategori ini, yang menjadikan mereka tidak dapat sepenuhnya dikonfirmasi atau dapat sepenuhnya disanggah. Selanjutnya adalah konteks penemuan. Dalam konteks penemuan, terdapat 4 prosedur yang harus digunakan untuk menghasilkan atau menemukan generalisasi, hukum atau teori-teori empiris, yaitu yang pertama adalah mimpi, yang kedua ada eureka, yang ketiga ada pendekatan deduktif, dan yang keempat ada pendekatan induktif.
Yang pertama, mimpi. Mimpi yang dialami ketika tidur atau saat berangan-angan menjadi prosedur penemuan yang memiliki peranan penting dalam penemuan ilmiah. Yang kedua adalah eureka, yaitu cara menguraikan prosedur penemuan yang dirasakan langsung oleh peneliti. Selanjutnya adalah pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif adalah prosedur penemuan lainnya yang dimulai dengan dalil-dalil dasar dan dilanjutkan untuk menghasilkan kesimpulan logis atas subjek yang dipermasalahkan. Langkah yang digunakan untuk menghasilkan suatu pendekatan deduktif adalah yang pertama, menyatakan tujuan dari laporan-laporan keuangan, selanjutnya memilih dalil-dalil akuntansi, yang ketiga menghasilkan prinsip-prinsip akuntansi, dan yang terakhir adalah mengembangkan teknik-teknik akuntansi. Selanjutnya adalah pendekatan induktif. Pendekatan induktif dimulai dengan observasi-observasi serta pengukuran. Selanjutnya bergerak ke arah generalisasi kesimpulan. Tahapan dari pendekatan induktif yaitu yang pertama, mencatat seluruh observasi yang dilakukan. Yang kedua, menganalisis dan mengklasifikasikan observasi-observasi ini untuk mendeteksi adanya hubungan yang terus berulang. Yang ketiga, secara induktif menghasilkan generalisasi dan prinsip-prinsip akuntansi dari observasi-observasi yang menggambarkan hubungan yang terus berulang. Yang keempat, menguji generalisasi tersebut. Meskipun pendekatan deduktif diawali dengan usulan-usulan umum, formulasi dari usulan-usulan tersebut sering dicapai dengan menggunakan pemikiran induktif yang dikondisikan oleh pengetahuan dari penulis dan pengalamannya dari praktek akuntansi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.